Nah, ini padi daunnya seperti kena jamur ya. Nah, semacam kayak gitu tuh. Yang banyak hampir rata-rata lah 90% di saat ini bunting besar, ini padi terkena daunnya merah-merah kayak gitu. Nah, lihat. Jadi ujungnya itu kering kayak gini nih. Yang ujungnya itu kering seperti ini. Nah, ini mungkin di daerah Anda sama seperti ini. Kalau ada yang sama seperti ini daun seperti ini, nanti kita simak bagaimana cara pengobatan dan penanggulangan daripada untuk tanaman yang seperti ini. Ini sangat disayangkan, sahabat tani. Kenapa sangat disayangkan? Karena apa? Karena ini kan lagi bunting. Nah, terus lagi bunting, nah otomatis dong cara fotosintesis untuk tanaman ini kurang begitu lancar karena terganggu oleh daunnya kurang begitu bagus untuk proses fotosintesisnya. Ini 90% seperti ini. Kebanyakan di musim hujan itu banyak daun-daun seperti ini. Maksudnya daun padi seperti ini. Selain daripada terkena jamur semacam HDB atau Xanthomonas atau terkena juga sprayan dampak daripada obat rumput. Nah, ini sering terjadi hampir sama, bahwa daun tersebut adalah jenisnya seperti itu. Ada yang bercak nguning, kalau yang ini nguning bercak sedikit. Banyak para petani itu sulit untuk menanggulanginya. Itu sudah berbagai cara dengan pengisida yang sangat harganya sangat cukup lumayan. Itu kadang tidak mempan terhadap daun itu. Nah, ini pertanyaannya bagaimana? Padahal itu adalah fungisida yang mahal. Kalau para petani sudah bingung dengan menanggulangi daun seperti itu, sedangkan bahwa tanaman seperti ini adalah ini tanaman yang sedang hamil besar dan bahkan ada yang sudah keluar 1-2. Nah, ini adalah harus dipertahankan daunnya agar si daun itu dapat memproses fotosintesis, makanan bisa disalurkan kepada seluruh batang tanaman itu sendiri. Nah, untuk itu saya akan membuat dan memberikan solusi untuk para petani, yaitu untuk menanggulangi semacam HDB atau Xanthomonas atau yang bekas penyepraian obat rumput biasanya di pematang atau di galengan. Itu bisa ada dampak di saat penyepraian itu atau penyemprotan rumput di galengan atau di pematang sawah hitung ini besar. Ini akan terdampak seperti ini, sahabatku. Nah, ini dengan cara mudah untuk menanggulangi daun semacam seperti itu di tanaman padi kita. Nah, ini adalah saya akan membuat racikan untuk menanggulangi masalah daun merah atau bercak daun, baik terkena bakteri Xanthomonas ataupun HDB ataupun bekas dampak daripada penyepraian obat rumput. Kali ini saya akan membuat racikan, sahabatku, sebanyak minimal adalah 3 liter sampai 5 liter. Kalau parah kita dibuat sampai 3 liter tapi dosis sama. Tapi kalau untuk pencegahan bisa dibuat 5 liter dengan dosis yang sama. Contoh, yang pertama adalah kita membutuhkan kunyit kuning setengah kilo. Dan yang kedua yaitu adalah lengkuas setengah kilo. Dan lengkuas dan kunyit kuning di blender dijadikan satu, lalu difermentasi. Minimal itu fermentasi adalah 1 hari 1 malam, lebih lama lebih bagus, atau 3 hari atau berapa, 1 hari 1 malam pun bisa. Yang pernah saya coba, sudah banyak yang membuktikan dengan racikan ini, alhamdulillah bisa diatasi. Setelah disaring, sahabatku, kita dicampur dengan gandasil buah 500 gram. Nah, lalu racikan sebanyak 3 liter itu disaring. Setelah disaring, setelah fermentasi ya, setelah disaring lalu dicampurkan gandasil, langsung diaduk 500 gram. Gandasil menggunakan gandasil buah. Berapa dosisnya untuk per tangki? Dosis untuk per tangki adalah cukup 1 gelas air mineral atau 200 cc.
Kalau umpamanya tanaman itu di atas ambang interval, kita bisa menggunakan 2 gelas air mineral atau 400 cc atau 1,5, atau maksudnya 1,5 gelas itu bisa. Nah, tetapi saya gunakan antara 1 sampai 1,5 atau 1 gelas sampai 1,5, sahabatku. Ini sudah dibuktikan. Lalu sementara pengobatan kita jangan dulu dicampur dengan bahan apapun. Itu selama 1 minggu. 1 minggu diaplikasikan sebanyak 2 kali. Setelah itu boleh Anda mencampurnya, artinya dengan bahan kimia lain atau bahan-bahan untuk kebutuhan yang ada pada tanaman kita, boleh bahwa racikan ini bisa dicampur dengan bahan kimia lain. Dengan padi yang Anda lihat ini ini saya cukup 1,5 gelas, artinya 1,5 gelas lah, berarti 300 cc. Itu diaplikasikan sebanyak 2 kali. Nah, nanti setelah 1 minggu itu kita lihat bahkan 1 kali aplikasi pun sudah ada perubahan. Nah, kenapa tidak boleh dicampur dengan bahan kimia lain semacam obat-obat hama, semacam apa? Ini hanya untuk sementara 1 minggu saja. Jadi setelah itu boleh dicampur. Nah, ini adalah agar mempercepat proses dari bahan aktif yang ada di bahan-bahan tersebut itu, sahabatku. Ya mungkin kalau sahabatku yang biasanya dengan kimia pasti menyatakan bahwa racikan tersebut adalah racikan yang dikesampingkan, yang mungkin tidak ada nilainya buat para petani yang biasa menggunakan kimia. Nah, untuk itu saya menyarankan di saat padi seperti ini jangan menggunakan kimia terlalu berlebihan, tetapi harus dicampur dengan semi organik semacam seperti ini. Karena di saat daun seperti ini membutuhkan kandungan kalium yang sangat lumayan. Dan keduanya juga butuh kandungan fosfat. Untuk itu kita mencampurnya bahwa racikan 2 bahan aktif itu dicampur dengan ganda sir buah yang pernah saya lakukan. Nah, itulah sahabat tani semuanya. Semoga racikan ini adalah bermanfaat buat para petani semua dan salam sukses.